إلى خطر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى خطبة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرصد البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح وشيخنا محمد أحسن وشيخنا أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين شيخ لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati halaman 46. Dari atas turun 5 baris ke bawah. Adapun memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Maka kebinasaan bahaya. Yang pertama bagi yang memuji, bahwasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Jadi memuji waktu berlebih-lebihan. Nah, ada sewajarnya dilebih-lebihkan. Oh ini, macam-macam kemuliaannya, kehebatannya, kebaikan. Padahal kan seperti itu. Artinya memujinya supaya kami puji itu suka, himo. Jadi berlebih-lebihan memujinya. Ini berbahaya. Yang bahari menyambat mambung. Nah, dipuji itu gandang gitu, ambungan jadi. Ada gampang-gampang diambung orang itu biar sakit. Jadi jangan hakun diambung orang. Jadi dipuji-puji. Jadi yang pertama ini akibat mulut. Nah, suka memuji-muji orang, nah memujinya berlebih-lebihan, tidak seperti sesungguhnya. Nah, ini jatuhnya kepada dusta. Dusta itu alamat orang. Yang kedua, bahwa terkadang menggahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya. Pada ketika tiada kasih, ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam ria. Jadi memuji orang pada di hati ini kan wujud sayang padanya. Tidak suka sebenarnya, benci, tapi karena ingin mengambil hati, ayo jalan tuh di muka lain, di belakang lain. Habib menggeruduk badan, tapi kena sesuatu, oh pujinya, oh puji-puji berlebih-lebihan, supaya nang dipuji itu senang lawannya, supaya mengagumi-nya, supaya katujuk juga. Nah, padahal ada tujuan yang lain. Nah, ini bahaya, jatuhlah kepada ria. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkannya, seperti berkata ia bahwasanya sya'nu adil atau wara dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkannya. Nah, jadi ada dua. Nah, memuji padahal ada yakin, muji kan itu masa kadar lebih-lebihkan aja adil benar sih. Padahal betul adil. Wah, padahal boros atau serakah jadi kan sesuai dengan apa yang dipuji tadi. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah akan seorang lain. Kata Nabi, apa dia Nabi? Waihaka qata'ta unuka sahibika. Rawahu Bukhari Muslim. Kasihan akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau. Jadi orang memuji berlebih-lebihan itu sama memanggal kapok leher kawannya. Yang keempat, bahwasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipuji itu suka, cita,
Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang zalim, maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita dalam hatinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu." Bahwasanya Allah Ta'ala sungguh marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik. Jadi memuji orang, membuat orang itu padahal orang fasik, orang ahli maksiat, orang yang zalim. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang zalim tadi, kalau dipuji-puji, oh bagus pada pian ini, adil pada padahal kada, pemurah pada padahal rakyat melihatnya. Karena orang dikakapnya, tapi kada ketakutan, dan ini oh dipuji-puji berlebihan. Lalu si orang itu timbul himo, timbul suka, wah dasar puji orang ini. Nah, ini pekerjaan yang sangat dimurkai Allah. Allah marah kepada orang yang memuji-puji orang yang zalim, memuji-puji orang yang durhaka kepada dipuji-puji. Wah mantap pada kami jangkauannya, wah macam-macam timbul kenal sikut sidin. Itu hal yang paling dibenarkan. Dan berkata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, barang siapa mendoai ia bahwa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala, maka orang yang zalim, yang fasik seyogyanya, bahwa dicela akan dia supaya kurang gemar pada zalim dan fasik itu. Artinya kurang ahli maksiat Allah Ta'ala. Maka usahakan kita fasik tadi jangan dipuji, jangan dianu-anu, supaya ianya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Dan adapun yang dipuji maka tadi itu memuji sudah. Maaf, perlu juga tegas. Ini bahasa kita, ini bahasa bahari ini. Dan adapun yang dipuji maka salah satu daripada dua kebinasaannya, bahwa terjadi padanya takabur dan ujub, yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qata'ta 'unuqa sahibika," telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Nah, jadi bahayanya nang dipuji, ngomongnya kita dipuji orang, bahaya juga. Bisa sombong, oh dasar bujur udah nih harap, udah nih alim, udah nih berilmu, udah nih bakamat, oh macam-macam ya, udah nih rasa hebat, lu menganggap remeh orang, rasa lebih baik pada orang, membanggakan diri, meremehkan orang karena pujian tadi. Lalu ya itu mengangkat dada sidin ganal hidung. Ya sudah. Ini bahaya, bisa takabur, dan bisa juga ujub. Ujub itu artinya tidak takabur, tapi ada perasaan lebih baik, lebih mulia dari orang lain gara-gara pujian orang tadi. Membahayakan nih. Ini Nabi memotong leher kawanmu. Jadi kadang-kadang kalau kita memuji orang, mengakibatkan orang yang dipuji lupa daratan, timbul bangga. Asli biasanya bah dipuji timbul bangga, timbul sombong, timbul ujub. Nah, ini memotong leher kawan. Berbahaya juga sifat puji memuji dan berlebih-lebihan yang tidak karena Allah. Dan yang kedua, bahwa suka kita ia dengan dia, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah, dan merendah ia daripada dirinya. Nah, jadi yang kedua, gembira, timbah gembira, oh baik benar, orang parah Allah Ta'ala, orang baca-baca pujian orang, akhirnya yang baik tadi gembira, asa malas banget sudah, kadang merasa tersanjung sudah,
beribadah kulir, beramal kulir apa? Sudah cukup amalku, aku sudah sampai pada puncak ma'rifat, sudah beramal lagi. Aku ini supi terkemuka, orang pasok terkejut ke Allah Ta'ala. Lagi Allah Ta'ala sebagian lagi, nah sebaik itu akan sampai, mau sampai ini akhirnya karena pujian makhluk tadi, akhirnya bergembira, akhirnya lama beramal, lama beribadah. Ini akibat orang suka dipuji, ini bahayanya. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Nah, bahkan terkadang adalah ia sunnah. Nah, jadi apabila nama memuji dan dipuji, tiada kebinasaan dunia akhiratnya kata Bapak. Bahkan dengan puji memuji tambah parah lawan Allah. Dengan puji memuji tambah tawadhu'nya, tambah rendah hatinya, tambah bersyukur lawan Allah, tambah semangat beramal, tambah takut dengan pujian tadi. Sampai ia berkata, sebenarnya aku tidak apa-apanya. Kalau orang memuji itu, sesungguhnya aibku ini banyak, Allah saja menutupi aibku. Ujungnya apa? Alhamdulillah. Makanya puji memuji ada beberapa hukum. Ada puji qadim bagi qadim. Ada puji qadim kepada muhaddas. Ada puji muhaddas kepada qadim. Ada puji muhaddas kepada muhaddas. Mana puji qadim kepada qadim? Yang berhak memuji dirinya sendiri hanya Allah. Allah berhak, boleh sombong itu Allah, nah lender boleh. Bila sombong badan merebus lendang, nah membanggakan diri hanya Allah, nah lain kada boleh. Bila membanggakan merebus lendang Allah. Ya Allah, innani Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana, ada Tuhan yang lain, yang kuat kuasa, yang hara, yang perkasa, hanya aku. Fa'budni, maka sembah Tuhan aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk ingat aku. Yang berhak memuji dirinya sendiri hanya Allah. Ketika tiba hari kiamat, dunia hancur, ada lagi yang lain, makhluk ada hidup, malaikat, ada lagi, semuanya hancur berantakan. Tiba-tiba Allah menanya, limanil mulkul yaum? Siapa raja hari ini? Siapa raja hari ini? Benar menyangkutnya, ada lain, si surau ada. Lillahil wahidil qahhar. Nih Allah. Nah ahad, nah bila kebesaran, kekuasaan, keagungan, kemegahan, kecombangan. Jadi yang berhak memuji dirinya sendiri adalah Allah. Jadi bila memuji diri sendiri itu merebut selendang Allah. Puji qadim bagi qadim. Nah, puji muhaddas kepada qadim artinya kita memuji Allah dalam sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pujian si hamba kepada Allah. Nah, karena hamba memuji Allah, maka Allah memuji hambanya. Mana puji hamba? Puji Allah kepada hamba. Contohnya kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya akhlak yang agung, yang azim, yang sangat besar, yang sangat mulia. Allah memuji Rasulullah. Nah, mana puji muhaddas pada muhaddas ya tadi si A si B saling puji memuji. Pada seluruh pujian kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika orang tuh ada memuji kita macam-macam, diam. Yang kedua, protes, jangan dipuji aku, baru boleh. Kami kenapa? Nggak usah, diam aja. Diam. Tapi kembalikan semuanya, alhamdulillah. Yang dipuji hanya Engkau ya Allah. Kalaupun orang tuh memuji, tak usahkan juga. Siapa yang menggerakkan untungnya memuji kita?
Kita ini siapa ciptaan? Aslinya Allah memuji rahasia dirinya sendiri, amalnya melalui si A, si B, si C. Kalau kita timbul merasa hina, ya Allah, nang berhak dipuji hanya Allah. Kembali kalimat alhamdulillah. Jadi kalau memang puji-memuji itu tujuannya untuk membangkitkan semangat, maka kita berhak kita memberikan anak-anak kita. Oh, pintar anak kita. Ayo semangat belajar, semangat anak kita belajar. Perlu ada. Sebagai guru-guru, kalau dengan murid ada pujian karena Allah dengan pujian tadi membuatnya tambah semangat dalam belajar, mau semangat dalam tetap baguslah, tingkatkan amalmu lagi, baguslah, tingkatkan wiridmu lagi. Sudah ada pacaran nur kuliah di wajahmu, oh senang hatinya, tapi bukan sombong, tambah rajin dia beramal. Sudah bagus, teruskan. Jadi boleh puji memuji, asal dan dipuji dan memuji, jangan sampai jatuh kepada maksiat dan sombong, takabur, tidak membuat bahaya dunia akhirnya, bahkan bertambah kebaikannya dengan pujian tadi. Pada dirinya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah itu hendaklah engkau ungkapkan, engkau kabarkan. Contoh, boleh puji memuji sebagaimana sabda Nabi, lau udina imanu Abi Bakrin bi imadil alamin la raja'ah. Rawahu Imam Baihaqi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika ditimbang oleh Nabi, iman Abu Bakar radhiyallahu an dengan iman sekalian alam niscaya lebih berat, lebih berat timbangan iman Abu Bakar, ya Allah. Nabi memuji. Tapi Abu Bakar dengan pujian tadi karena sombong sih, bersyukur lawan Allah, malah bertambah amalnya, bertambah ibadahnya, bertambah tawaduknya. Ya Allah, ada apa-apanya menurutnya, hanya karena rahmat engkau, tutupan aib yang tutup aib mulut, menurutkan ada apa-apanya karena engkau ya Allah. Kembali alhamdulillah. Puja Rasulullah, lau kana ba'di nabi lakana Umar bin Khattab Rautul Midi Wasallam. Jika tiada dibangkitkan, andaikan, artinya jika sekiranya ada nabi, bahasanya setelah aku, andaikan ujar Rasulullah ada nabi setelah aku, maka nang berhak jadi nabi itu Umar bin Khattab. Tapi ada lagi Pak, la nabiyya ba'dah. Artinya Rasulullah memuji bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, keadilannya, kemuliaannya, ketaatannya. Bahkan syaitan saja takut dengan Umar. Jadi kalau satu lorong berjalan pada belakang Umar berselisih, syaitan buka, takutkan. Allah Akbar. Dia Umar bin Khattab juga, beliau punya karamah yang luar biasa. Umar bin Khattab, keadilannya luar biasa, Masya Allah. Dan kita akan bahas di benar siapa Umar bin Khattab ini. Jadi Rasulullah memuji, tapi yang dipuji bukan tambah sombong, tambah bersyukur, tambah hampir lawan Allah. Bagus, dengan pujian tadi membuat orang dipuji tambah parah lawan Allah, tambah rendah hati, tambah takut akan murka Allah, tambah takut kalau yang itu dicabut Allah, makinnya beramal, makinnya beribadah. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah akan banyak dari para sahabat, karena mengetahui ia akan bahwasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu, dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub.
Jadi tapi memuji para sahabat karena dia tuh tambah rajin beramal, tambah rajin beribadah. Lain juga. Pian tuh kayak memuji bini, mana yang masya Allah. Nyaman banget sama sahabat kan saya main aku senang. Gembira bini tuh. Jadi perlu juga puji-pemuji, perlu dipuji bini tuh. Dan memang bini itu jujur dia pakai anggungan. Tak boleh juga. Tapi itu lah, dia kan ngambung lah. Pengungasnya, anggungan aku damai dengan jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini, tapi nyanyi, janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku tetap bersamamu. Senang bini sekali bisa bernyanyi-nyanyian. Saking kita aja laki depannya jangan bini pula. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Apa? Andaikan laut dan pantai itu dipisah, gak mungkin Pak. Aku dengan papa tak akan pisah selama-lamanya. Tapi juga anak itu saling puji memuji. Rupanya datang yang lain pulang ketemu bini, cuma kamu sayangku di dunia ini. Terus Muhammad tuh itu. Biasa kayak kalian India tuh kan. Coba, kenapa Papa puji memuji dengan lagu kah? Dengan apakah? Jadi puji memuji itu bagus, tapi puji memuji membuat harmonis rumah tangga. Nabi memuji istri beliau, Umminah Sayyidah Aisyah dengan ya Humairah, hai pipi yang kemerah-merahan. Kenapa Pak Eden memuji, hai permaisuri surgaku, hai bidadariku. Biar oh itu udah begini biar tenang. Jangan bini Pak, wahai pangeranku. Jangan anak dengan sandiwara Ka'bah. Perlu itu puji memuji. Guru perlu memuji muridnya. Biar bukan tambah semangat dalam ibadah, tapi itu memuji karena Allah. Atau sebenarnya memuji gurunya, ya Allah luar biasa guru dan Allah. Gurunya pun tahu diri. Artinya wali-wali Allah itu walaupun kita lihat kemuliaannya, keagungannya, tetap di hati mereka itu tidak ada rasa bangga diri. Malah mereka merasa dirinya yang paling hina. Makin dipuji, makin takut lawan Allah Ta'ala. Makin dipuji, makin bersyukur. Makin dipuji, makin rajin ibadah. Makin dipuji, makin tawadhu. Makin berisi, makin nunduk kayak padi. Makin berisi, makin tunduk. Dan seyogia bagi mereka yang dipuji bahwa amat-amat ia pada kesudahan yang ditakuti, karena terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Ada juga dari puji karena lupa diri, bisa juga masih lima. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, dan bahwa ingat ia akan kejahatan dirinya, dan bahwa menggahirkan ia akan benci bagi pujian itu, serta benci ia akan dia di dalam hatinya. Jadi kadang-kadang ada mau dipuji juga. Tapi ketika ini kadang tidak puji orang, tapi ketika dipuji orang kembalikan kepada Allah dan memuji rahasia kebesaran. Dan kepada ini menunjukkan oleh sabda Nabi, Ukhsud turaba bi wujuhil maddahina. Genggam oleh kamu akan tanah, dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Jadi kalau kawan memuji yang berlebihan, membuat membahayakan, bila perlu bahasanya adanya kita kada suka dipuji orang, tapi kalau orang memuji kembalikan itu dari Allah. Mudah-mudahan pujian tadi menambah dekat kita kepada Allah. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tatkala dipuji akan dia, Allahumma firli mala ya'lamuna wala tu'akhidni bima yaquluna waj'alni
khairan mimma yadhummun. Hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tidak mengetahui mereka itu akan dia. Jadi ampuni ulun ya Allah. Orang yang memujinya kan tahu ada banyak aib, banyak celah, banyak kekurangan ya Allah. Jangan tahu benar. Coba pakai kue tahu mesin Ali. Pada ini Nabi memuji ana maridatul ilm wa aliyu babuha. Aku ini kotanya ilmu jadi Nabi Ali itulah pintunya. Jadi tahu mesin Ali. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Dan jadikan olehmu akan aku lebih baik dari barang yang menyangka itu akan dia. Jadi memuji ya Allah lebih baik ya Allah. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Belum hendak menyambung pelajaran